berubah. Sedangkan perkembangan bertambahnya kemampuan dalam struktur sebagai hasil dari proses pematangan sehingga organ dapat menjalankan fungsinya. Faktor internal. Faktor internal terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa bunga. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Adapun faktor internal yang kedua, yaitu hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya, yaitu yang pertama, auksin. Hormon auksin dihasilkan oleh tanaman pada daerah meristem seperti pucuk, batang, dan ujung akar. Auksin dapat dijumpai pada tunas, daun muda, bunga, ataupun buah. Sifat hormon auksin aktivitasnya dihambat oleh adanya cahaya. Adapun fungsi hormon auksin, yang pertama, berperan dalam pembelahan dan pemanjangan sel. Yang kedua, merangsang pembelahan sel-sel kambium. Yang ketiga, meningkatkan perkembangan bunga dan buah. Yang keempat, menghambat pembentukan tunas lateral. Dan yang terakhir, mencegah rontoknya bunga, buah, serta daun. Jenis hormon yang kedua yaitu giberelin. Hormon ini diisolasi dari jamur Gibberella fujikiroi yang merupakan parasit pada tanaman padi. Adapun peran giberelin bagi tanaman antara lain yaitu merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, merangsang pertumbuhan batang dan daun, menghilang sifat kerdil tanaman, merangsang perkecambahan, menghambat pertumbuhan akar adnetif. Jenis hormon yang ketiga, sitokinin. Sekelompok hormon tumbuhan dan zat pengatur tubuh yang mendorong terjadinya pembelahan sel jaringan meristematik. Dan yang keempat, asam absisat adalah hormon yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan sehingga tanaman tidak mampu bertunas walaupun kondisi lingkungan sekitarnya mendukung. Dan yang kelima, etilen. Satu-satunya hormon tumbuhan yang berbentuk gas, tidak berwarna dan berbau seperti eter. Etilen dihasilkan oleh ruas-ruas batang, buah yang matang, dan jaringan yang menua. Adapun peranan etilen antara lain mempercepat pematangan buah, merangsang penuaan daun dan pembusukan buah, bersama auksin dapat memacu pembugaan dan menghambat pertumbuhan akar dan batang. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan merupakan faktor yang berasal dari luar tumbuh-tumbuhan. Faktor eksternal terbagi menjadi 5. Yang pertama, nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air melalui proses fotosintesis. Air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. Zat hara tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 2. Cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. 3. Air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh air tanaman.
air yang dapat diserap oleh tanaman mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Yang keempat ada suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya pada padi yang ditanam saat awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi, akan lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan, di mana suhu rata-rata lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Yang kelima ada tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat kesamaan atau pH. Sekian penjelasan materi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.